Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami. Perkenalkan, nama saya Intan Soliha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Quizizz. Silahkan disimak baik-baik dan semoga bermanfaat. Untuk tahapan pertama, silakan masuk pada web browser Chrome. Selanjutnya ketik pada kolom pencarian yaitu quizizz.com. Lalu setelah itu kita enter dan akan tampil menu berikut, dan kita klik bagian sign up di bagian bawah dan akan tampil berikut. Kita harus masuk ke dalam akun, bisa menggunakan Gmail ataupun menggunakan Microsoft email, dan sekarang saya akan menggunakan Gmail saya. Kita klik bagian Gmail lalu pilih email yang akan kita gunakan. Dan di sini akan ditanya kira-kira kita membutuhkan untuk apa? Sekolah, kantor, atau keluarga? Dan saya akan memilih bagian sekolah karena keperluan saya yaitu untuk sekolah. Dan pilih kira-kira kita sebagai guru atau siswa. Saat ini saya akan memilih sebagai guru. Dan ini adalah tampilan awal pada aplikasi Quizizz. Di sini ada berbagai macam menu pada tampilan Quizizz, ya, yang terdiri dari kolom pencarian. Lalu yang kedua yaitu terdiri dari, selain kolom pencarian di bawahnya akan ada kuis yang kita miliki. Lalu juga ada hasil, ya, itu kuisku. Selanjutnya ada hasil yang nantinya kita telah mainkan ataupun yang telah kita laksanakan kepada murid. Selanjutnya ada kolom kelas, ya, ada kolom kelas, pengaturan, dan lain-lain. Nah, ini tampilan awal ya, ini untuk kolom cari. Jadi kita bisa mencari apa saja, seperti misal soal, materi yang telah dibuat oleh akun Quizizz milik orang lain, kita bisa cari dalam kolom cari berikut. Ya, ini kegunaan kolom cari. Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom cari kira-kira mau cari apa, soal yang akan diberikan kepada murid. Misal saya beri contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, karena saya akan mencari materi PPKN kelas 7 bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah itu kita enter dan akan keluar beberapa soal-soal dan juga materi yang telah dibuat oleh para pengguna Quizizz yang lain yang telah membuatnya, ya. Seperti itu. Tinggal kita pilih kira-kira kita mau menggunakan yang mana. Disesuaikan dengan materi yang telah kita ajarkan ke murid atau disesuaikan dengan materi yang kita akan berikan. Dan di sini ada bagian super dan juga ada tanda super, ya, ada yang bagian tanda super dan ada yang tidak. Apabila kita menggunakan yang tanda super, kita harus memiliki akun super terlebih dahulu, karena kalau misalnya akun kita belum menjadi super, kita tidak bisa menggunakannya. Jadi kita dapat menggunakannya hanya pada akun yang tidak memiliki akses super, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau menggunakan akun soal-soal super, soal-soal akun super atau materi super, silahkan di-upgrade akun Bapak Ibu menjadi akun super. Namun apabila akunnya hanya akun dasar, silahkan dicari soal-soal yang bisa digunakan dengan akun dasar seperti contoh berikut. Tinggal dipilih kira-kira soalnya sesuai atau tidak. Apabila sesuai, kita bisa mulai kuisnya ke anak atau berikan dalam pekerjaan rumah. Seperti itu, ya.
itu pada kolom cari. Nah, ini contoh dari materi. Apabila menggunakan Quizizz akan seperti ini bentuknya, seperti PowerPoint ya pada umumnya, namun bisa disisipkan pertanyaan-pertanyaan ataupun polling, gambar, video, dan lain-lain seperti itu. Nanti kita akan coba bagaimana cara membuat materi tersebut menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, disimak. Selanjutnya, ini pada kolom kuisku. Pada kolom kuisku nanti soal-soal yang telah kita buat atau materi yang telah kita buat akan ada pada kolom kuisku, atau soal-soal yang telah soal dari akun lainnya yang telah kita gunakan akan masuk ke dalam kuisku. Seperti itu. Ini untuk menu kuisku. Lalu untuk menu report ya atau laporan, itu nanti akan berisi hasil siswa dari soal yang telah kita berikan pada siswa ya. Nanti akan munculnya pada kolom hasil. Nanti akan muncul berapa saja yang mendapatkan nilai di atas KKM atau tidak, itu pada kolom hasil. Selanjutnya pada kolom kelas. Di sini Bapak Ibu nanti bisa membuat kelas ya, mengundang anak melalui Google Classroom ataupun membuat kelas pribadi dan mengundang anak ke dalam kelas tersebut. Seperti itu. Ini untuk kelas. Ya, kita bisa menggunakan Google Classroom untuk mengundang anak-anaknya. Nah, atau kita juga bisa membuat kelas sendiri. Selanjutnya ini pengaturan pada umumnya ya. Kalau mau mengubah sandi itu silahkan kita ubah, data kita juga silahkan kita ubah, dan bahasa mau menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia juga bisa dirubah pada ini, maupun kalau kita mau menghapus akun Quizizz kita seperti itu, atau mau mengganti dari akun guru menjadi akun student atau akun murid. Selanjutnya ada kolom, di sini ada kolom meme ya, buat meme. Jadi kita bisa membuat meme yang akan nanti muncul pada saat kita berikan kuis ke anak. Jadi misalnya anak benar, memenya seperti apa, anak salah, memenya seperti apa. Lalu di sini ada kolom koleksi. Ya, kita juga bisa buat koleksi di sini. Koleksi, jadi soal-soal mana saja kita akan folderkan nanti masuk ke dalam koleksi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kolom perpustakaan. Sama dengan kolom koleksi tadi, perpustakaan juga nanti akan kita buat folder, nanti masuk di kolom perpustakaan. Ya, seperti itu. Itu menu yang ada pada Quizizz, dan di akhir ada kolom keluar. Apabila memang mau kita logout akun kita dari Quizizz. Seperti itu. Ya, ini menu-menunya, perhatikan baik-baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk pengenalan awal tentang Quizizz di menu. Apa saja yang ada pada Quizizz, kita bisa mencari soal dan berbagai macam materi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana membuat materi pada Quizizz yang akan nanti kita tampilkan ke dalam pembelajaran kepada peserta didik ya. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini nanti ada dua pilihan, ada kuis, ada pelajaran baru, ada kuis baru, ada pelajaran baru. Apabila Bapak Ibu ingin membuat soal atau hanya untuk latihan soal, berarti kita pilih kuis. Kalau kita mau menjelaskan tentang materi, berarti kita bisa pilih pelajaran baru ya. Jadi ada kuis baru, ada pelajaran baru. Jadi sesuaikan, kita mau membuat hanya untuk latihan soal atau membuat materi. Kalau materi kita pilih pelajaran baru. Kalau misalnya hanya untuk latihan soal, silahkan pilih bagian
kuis baru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat materi. Nah, pertama saya udah klik bagian membuat materi, lalu kita tuliskan judulnya apa ya. Kita ketikkan judulnya apa. Sini saya mengetikkan PPKN 7 bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Kita ketik sesuai dengan judul yang kita inginkan. Setelah kita ketik, kita pilih materinya masuk ke dalam bagian pelajaran apa. Di sini saya memilih social studies ya, karena PPKN masuk ke social studies, jadi saya pilih social studies. Ini bisa disesuaikan dengan materi Bapak Ibu semua. Lalu setelah itu baru klik selanjutnya ya. Kita klik selanjutnya. Nah, kita nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Kira-kira kita mau menggunakan tema yang mana ya. Banyak sekali temanya, dari pilihan dari Quizizz langsung, ada yang 3 dimensi ataupun yang 2 dimensi saja. Jadi silahkan dipilih, banyak sekali macamnya ya. Nah, contohnya misal tuh contohnya saya ganti dengan warna biru, atau misal kita pilih yang 3 dimensi, jadi layarnya bergerak ya, backgroundnya bergerak. Namun kali ini saya ingin menggunakan yang warna orange atau oranye ya. Kita klik berikutnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awalnya kita sesuaikan, kira-kira mau berikan judul apa. Di sini ada teks, ada media, lalu ada shape, dan juga ada table ya. Kira-kira Bapak Ibu mau memakai apa? Misal mau pakai teks, silakan pilih teks. Misal mau menambahkan media foto atau video, bisa pilih media, bisa menambahkan juga lingkaran dan bentuk lainnya, dan juga tabel. Nah, di sini saya akan menyesuaikan untuk judul awal pada materi saya, yaitu PPKN kelas 7 bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Disesuaikan besar kecilnya. Nah, ini untuk memilih ukuran, kira-kira ukuran yang pantas untuk tampilan berapa besarnya, itu bisa dipilih dari kolom atau menu di atas ya. Menu pilihan besar kecil dari huruf tersebut ya. Di sini saya akan menyesuaikan kira-kira yang dapat dengan mudah dilihat peserta didik nanti ukuran berapa ya. Saya pilih, saya sesuaikan, lalu saya atur juga untuk besar kecilnya pada tampilannya ya. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan apabila hurufnya terlalu besar atau terlalu kecil, bisa disesuaikan pada menu ukuran di atas ya, ukuran dari huruf di atas. Lalu bisa saya ingin menambahkan foto. Nah, Bapak Ibu klik media, lalu pilih bagian gambar. Atau misalnya mau menambahkan video dan juga menambahkan audio juga bisa ya. Namun syaratnya yaitu Bapak Ibu harus memiliki akun super. Nah, kali ini saya akan menambahkan gambar. Saya klik bagian gambar, dan kita bisa langsung cari gambar yang akan kita mau pakai itu gambar apa ya. Di sini saya akan mencari gambar gotong royong. Jadi otomatis kita mencari, tidak harus kita unggah dari PC atau dari laptop yang ada. Kita bisa langsung nyari dari Google ya. Quizizz sudah memberikan alternatif dengan mudah. Kita bisa mencarinya langsung di Google tanpa kita harus masuk Google. Nah, saya pilih satu gambar, saya sesuaikan lagi pada judul ya, agar lebih menarik dilihat nantinya oleh peserta didik. Seperti itu. Dan saya akan menambahkan slide. Kali ini
saya klik slide. Kali ini kita bisa memilih berbagai macam slide, baik hanya untuk judul, atau ada materi, atau dengan gambar ya, atau juga ada yang khusus video, dan juga ada yang khusus menautkan link ya, dan juga selain slide kita juga bisa tampilkan beberapa menu pertanyaan kepada siswa. Kita mau berikan pertanyaan apa di sini, apakah pilihan ganda atau juga isian singkat ya, atau fill the blank ya. Pilihannya banyak, ada pilihan ganda ya, ada fill the blank, ada juga polling. Nah, ini pilihan ganda, ini untuk fill the blank ya, mengisi bagian mengisi kata dari soal. Fill the blank itu mengisi kata dari soal. Lalu ada juga polling, kalau misalnya kita mau mengadakan survei. Ada juga isian panjang ya, atau isian singkat. Ada juga menggambar, rekaman suara, dan juga rekaman video. Namun untuk rekaman suara dan rekaman video harus memiliki akun Super ya. Nah, sekarang saya pilih survei. Saya untuk slide kedua saya pilih survei. Saya ingin mengetahui kira-kira peserta didik telah pernah tidak melaksanakan kerjasama. Makanya saya saya tambahkan bagian survei ya. Nah, dengan saya ketikkan apakah kamu pernah melakukan kerjasama, pilihannya hanya 2, pernah dan tidak pernah ya. Kolom lainnya saya hapus, kolom jawaban yang lain saya hapus, jadi hanya 2 kolom ya, pernah dan tidak pernah. Di sini juga saya bisa menambahkan gambar, juga bisa menambahkan audio dan juga video. Namun kembali lagi, audio dan video hanya untuk akun Super. Jadi saya akan menambahkan kali ini yaitu hanya gambar saja dulu ya. Terlebih dahulu saya akan memberikan gambar saja. Saya klik bagian gambar. Nah, saya cari kira-kira gambar apa yang akan saya cari. Nah, di sini saya cari gambar kerja kelompok ya. Saya mengerti kerja kelompok, saya pilih salah satu gambar. Dan sudah terlihat pada tampilan gambar yang telah saya berikan, dan sini di pilihannya ada waktunya, berapa lama murid peserta didik akan mendapatkan soal polling ini. Saya pilih waktunya yaitu ini paling cepat, ada 5 detik ya. Kali ini saya pilih 1 menit. Saya pilih 1 menit, lalu saya tambahkan kembali slide-nya. Saya klik slide dan saya tambahkan kali ini yaitu saya tambahkan isian ya. Saya ingin menambahkan isian atau jawaban esai. Kita pilih jawaban esai. Ya, ditunggu sebentar karena ada sedikit loading ya. Saya pilih jawaban esai ya. Saya klik jawaban esai, lalu saya tuliskan soalnya. Nah, karena saya sudah mengetahui jawaban dari peserta didik atas polling yang saya berikan atau survei yang saya berikan, selanjutnya saya menanyakan kepada mereka ya. Saya ketikkan di sini soalnya. Saya tulis apabila pernah melakukan kerjasama apa yang kalian lakukan ya. Nah, di sini saya menghidupkan
anak bisa menjawabnya dengan gambar ya, tidak hanya dengan isian tapi dia juga bisa dengan gambar. Dan kali ini kita juga bisa menambahkan video ataupun menambahkan gambar dan juga menambahkan audio. Seperti itu ya, tinggal dipilih. Apabila Bapak Ibu memiliki akun super, tinggal dipilih kira-kira ingin menggunakan gambar, audio atau video seperti itu. Namun apabila akun basic hanya menambahkan gambar saja. Kali ini saya akan menambahkan gambar saja. Saya ketik kerja sama. Saya cari gambar kerjasama yang akan saya pilih, yang sesuai dengan materi berikut ya. Saya pilih salah satu. Baik, saya pilih gambar berikut dan saya mau klik memasukkan. Dan akan tampil gambar berikut ya. Gambarnya sudah masuk ke dalam pertanyaan. Lalu seperti biasa ada waktu yang diberikan. Kali ini saya memberikan waktunya yaitu sekitar, saya pilih waktunya yaitu 1 menit saja ya, cukup untuk siswa memberikan pendapat. Dan saya tambahkan kembali slide-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan slide. Saya akan menambahkan slide materi ya. Saya akan menambahkan slide pengertian dari kerjasama itu apa. Nah, saya pilih slide berikut dan saya pilih tampilan yang sesuai yang mana kira-kira. Kita scroll ke bawah dan saya pilih tampilan berikut ini ya. Banyak sekali tampilannya, tinggal disesuaikan oleh Bapak Ibu ingin menggunakan yang mana. Kali ini saya menggunakan slide berikut. Saya tuliskan di sini judulnya yaitu pengertian kerjasama ya. Saya baru mengetikkan kerjasama, saya tambahkan kata pengertian. Jadi saya akan menjelaskan apa pengertian dari kerjasama. Nah, sudah. Selanjutnya saya ketikkan di sini pengertian dari kerjasama tersebut. Ya, kerjasama merupakan silahkan diketik ya, kita bisa memilih. Sini saya akan mengetikkan pengertian dari kerjasama. Saya baru menuliskan kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih. Saya ketikkan kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kita ketik ya, saya ketik untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pada kolom ini saya hapus saja karena tidak saya gunakan ya. Saya hapus kolomnya, lalu saya sesuaikan besar kecil dari huruf agar terlihat dengan jelas oleh siswa, walaupun mereka akan melihatnya dari
handphone mereka masing-masing ya, dan saya sesuaikan kira-kira huruf tema huruf yang mana yang enak dilihat ya. Kita bisa mencarinya pada kolom menu berikut. Kita pilih fontnya ya, bukan font, temanya, tema huruf ya. Nah, kita sesuaikan juga size-nya, size dari huruf tersebut. Dan jangan lupa diblok terlebih dahulu untuk mengganti ukuran ataupun mengganti tema huruf. Apabila sudah sesuai, baru kita tambahkan. Dan ini juga bisa untuk memposisikan kira-kira bacaan tulisan akan dibuat rata kiri, tengah, atau rata kanan ya. Di sini kali ini saya menggunakan rata kiri terlebih dahulu. Ya, disesuaikan. Di sini menunya banyak sekali ya, silakan diperhatikan satu-satu. Bapak Ibu memerlukan menu yang mana untuk mengedit slide yang Bapak Ibu buat. Nah, itu banyak sekali menunya. Baik, selanjutnya saya tambahkan slide kembali. Kali ini saya akan menambahkan video ya, slide video. Kita cari videonya. Kita bisa menambahkan video pada kita bisa mencari videonya ya melalui kanal YouTube langsung pada search, atau kita bisa juga mengambil dari Drive ya. Kali ini saya akan mencarinya langsung pada kolom pencarian, dan nanti akan ya video yang tampilkan yaitu terdapat pada YouTube ya. Jadi Quizizz sudah kerjasama dengan YouTube, jadi kita tidak perlu lagi masuk ke dalam YouTube. Selanjutnya saya ketik pada kolom pencarian yaitu gotong royong dalam kehidupan masyarakat, lalu saya search. Saya pilih video yang akan saya tampilkan pada Quizizz. Baik, saya sudah pilih dan akan terlihat seperti ini tampilannya. Selanjutnya saya akan tambahkan kembali slide. Ini bisa otomatis anak nanti menyetel videonya secara langsung pada handphone mereka. Lalu saya kembali menambahkan slide yaitu respon siswa menggunakan audio, rekaman audio, tapi ini hanya bisa digunakan oleh akun super ya. Apabila digunakan dengan akun dasar itu tidak bisa, jadi silahkan di-upgrade pada akun super. Lalu saya tuliskan soalnya apa ya, saya tuliskan di sini. Setelah kamu menyimak video tadi, berikan pendapatmu. Atas video tersebut. Jadi saya memberikan perintah kepada peserta didik untuk memberikan pendapat atas video yang telah mereka simak pada Quizizz ya. Bisa mereka menyimak langsung pada Quizizznya melalui handphone mereka. Lalu di sini saya sisipkan kembali video yang telah tadi saya tayangkan ya. Saya pilih tadi media video untuk saya tambahkan video yang sama yang telah saya tampilkan sebelumnya. Saya search, lalu saya pilih, jadi videonya sama ya. Nanti jawaban siswa itu menggunakan audio, jadi rekaman audio siswa, tidak menggunakan hasil ketikan siswa ya. Jadi mereka otomatis menjawab melalui audio, dan di sini saya menyesuaikan berapa lama siswa dapat merekam jawabannya, dan juga saya berikan waktu untuk siswa menjawab. Di sini saya pilih waktunya. Selanjutnya saya tambahkan slide selanjutnya, yaitu saya tambahkan
Ya, saya tambahkan slide selanjutnya. Saya pilih di sini slide ya, yang terdiri dari gambar dan juga tulisan. Kita bisa mengganti gambarnya di sini. Otomatis kita bisa mereplace ya, mengganti gambar. Kita cari gambar yang kita inginkan. Di sini saya mengetikkan gotong royong, saya cari gambar yang sesuai dan saya pilih, lalu saya klik memasukkan. Nah, sudah terganti gambarnya. Selanjutnya saya ganti juga tulisannya sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Di sini saya tulis materinya, yaitu pengertian gotong royong. Saya ketik ya, pengertian gotong royong, karena di sini saya akan menjelaskan arti dari gotong royong itu apa. Nah, kita sesuaikan lagi tulisannya. Saya ketikkan di sini arti dari gotong royong itu apa. Ya, gotong royong. Saya ketikkan gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang ya, kita ketik ya, saya sudah ketikkan arti dari gotong royong. Disesuaikan kembali tulisannya. Kali ini saya akan membuatnya di tengah ya, tulisannya saya buat rata tengah. Ya, semuanya saya buat rata tengah ya Bapak Ibu, jadi disesuaikan saja. Nah, sesuaikan sebaik mungkin agar tampilannya dapat dilihat dengan baik oleh siswa, bisa terbaca. Kita pilih juga tema tulisannya yang sesuai apa kira-kira. Saya mengganti tema tulisan dan juga ukurannya ya, atau fontnya berapa, agar dapat terlihat oleh peserta didik dengan baik ya. Disesuaikan. Disesuaikan kembali agar dapat dilihat dengan baik oleh peserta didik ya, tampilannya bisa dengan nikmat atau enak dilihatnya ya, karena itu pun yang akan mempengaruhi kira-kira peserta didik tertarik atau tidak dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya saya menambahkan kembali slide. Di sini saya menambahkan pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Saya menuliskan soalnya. Saya tulis di sini soalnya. Saya tulis yaitu manakah yang bukan termasuk, atau saya ketik ya, manakah yang bukan termasuk dalam kategori gotong royong ya. Itu soal yang saya ketikkan.
Lalu saya tuliskan jawaban-jawaban dari soal tersebut. Yang pertama saya ketikkan membersihkan saluran air, membersihkan saluran air di lingkungan sekitar bersama masyarakat. Lalu pilihan ganda kedua saya ketikkan kembali jawaban lainnya. Melaksanakan siskamling ya. Selanjutnya saya tuliskan kembali jawaban ketiga, menjaga bangun masjid. Dalam lingkungan sekitar rumah, atau di sini saya tambahkan membantu membangun masjid di lingkungan membantu membangun masjid di lingkungan sekitar rumah. Dan yang terakhir yaitu saya ketikkan pilihan yang keempat saya tuliskan di kolom bagian keempat. Dan karena ini pilihan ganda, jangan lupa kita pilih jawaban yang paling tepat yang mana. Di sini sebenarnya kita bisa menambahkan lebih dari satu jawaban apabila kita checklist bagian yang di bawah atau kita hidupkan bagian di bawah. Di sini pun kita bisa menambahkan rekaman suara. Di sini saya akan menambahkan rekaman suara dari soal tersebut ya. Saya bacakan kembali soalnya pada rekaman suara. Dan kembali saya ingatkan, untuk rekaman suara dan juga video hanya bisa digunakan oleh akun super. Untuk akun dasar tidak bisa. Jadi Bapak Ibu silahkan upgrade ke akun super agar bisa menggunakan rekaman suara dan juga video. Ya, saya rekam di sini suara saya. Nah, berhenti merekam. Lalu coba saya play. Mohon maaf di sini tidak terdengar ya, karena saya tidak menyalakan audio pada saat screen play. Nah, ini sudah saya rekam suara saya, lalu saya simpan. Jadi nanti pada saat peserta didik masuk pada soal pilihan ganda tersebut, mereka bisa mendengarkan juga bentuk soalnya dalam suara ya, bisa mendengarkan soalnya apa itu dengan rekaman suara. Nah, jangan lupa pilih jawaban yang tepat, dan apabila kita mau menambahkan jawaban, kita harus aktifkan kolom di bawah berikut. Tapi karena ini hanya satu jawaban, jadi saya tidak mengaktifkannya ya. Sudah saya pilih jawabannya yang D. Lalu saya tambahkan selanjutnya. Kali ini saya akan menambahkan soal yang nanti jawabannya dalam bentuk video. Jadi peserta didik nanti akan memberikan video yang sesuai dengan soal yang saya berikan. Ya, di sini saya ketik dulu soalnya, bentuk soalnya. Saya ketikkan soalnya berikut. Nah, contohnya itu berikan contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Nah, anak dapat menjawabnya melalui rekaman video. Jadi misal dia mencontohkan piket di kelas, nanti dia rekam video lalu diupload videonya ya. Dan saya di sini saya sisipkan gambar pada soal berikut.
Saya cari gambar yang sesuai. Nah, di sini saya pilih pada saat siswa piket kelas ya. Jadi nanti peserta didik bisa memilih video apa yang sesuai dengan contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Ini sudah selesai. Ya, ini berikut adalah slide yang telah saya buat ya. Dan kali ini hanya bisa 9 slide saja ya, hanya bisa 9 slide saja. Setelah itu saya preview terlebih dahulu, jadi nanti akan tampilannya seperti ini pada akun siswa ya. Nanti siswa akan melihatnya seperti ini pada handphone mereka masing-masing tampilannya. Selanjutnya ini yang ketiga, slide ketiga, tulis tanggapan mereka apa. Lalu ini pengertian kerjasama. Selanjutnya ini adalah video yang tadi siswa bisa menyaksikannya, bisa di play langsung, dan di sini mereka bisa merekam audio. Jadi jawabannya melalui audio suara mereka masing-masing. Lalu ini gotong royong pengertiannya, dan di sini pilihan ganda, dan mereka bisa mendengarkan suara rekaman saya soal dari pilihan ganda tersebut. Selanjutnya ini adalah soal berikan contoh kerjasama, dan si peserta didik dapat memberikan jawaban berupa video ya. Sudah, setelah itu kita simpan materi tersebut, kita beri judul materinya apa, lalu juga kita pilih menggunakan bahasa apa, dan juga untuk kelas berapa materi ini, dan kira-kira kita membuat materi ini akan dapat dilihat oleh semua orang atau hanya untuk kita pribadi. Itu juga bisa kita pilih ya. Sini kita simpan terlebih dahulu. Saya tuliskan judulnya, judul dari materi ini. Ya, saya ketikkan judulnya. Hampir sama judulnya dengan tadi judul pada slide-nya ya. Lalu saya pilih bahasanya apa yang akan saya gunakan. Saya pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya saya pilih gambar. Gambar ini kita upload langsung dari gambar yang ada pada laptop kita ya, atau PC kita, dan kita pilih kelasnya, kelas berapa. Selanjutnya kita pilih kira-kira quizzes ini, materi ini bisa dilihat oleh orang lain atau hanya untuk kita pribadi. Nah, setelah di save, kita simpan, tampilannya akan seperti ini. Apabila kita mau memberikan kepada peserta didik, bisa melalui secara langsung atau melalui pembelajaran langsung, atau bisa berikan pekerjaan rumah. Jadi anak pun bisa melihat dari rumah ya, kalau memberikan pekerjaan rumah dimanapun mereka bisa melaksanakannya. Namun apabila mulai pelajaran langsung, hanya pada saat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.